Selamat datang di Twinkle Stars Channel. Hari ini kita menelusuri sebuah momentum bersejarah dan empirik, yaitu demonstrasi rakyat Pati pada 13 Agustus 2025. Dalam narasi ini, kita akan memahami latar belakang kebijakan kontroversial hingga bagaimana gelombang aspirasi berubah menjadi aksi masif. Mari kita ikuti kisahnya secara objektif, netral, dan mudah dipahami. Yuk kita mulai. Konteks awal, sebuah pemicu tak diharapkan. Semua bermula dari satu kebijakan yang mengguncang keseharian warga, yaitu pengumuman kenaikan PBBP 2 hingga 250%, pertama dalam 14 tahun, memicu kegelisahan. Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, pedagang pasar, hingga pensiunan, merasakan dampak langsung dari beban tersebut. Kebijakan menaikkan PBB sebesar 250% oleh Bupati Sudewo memicu kemarahan masyarakat. Meskipun diklaim sebagai tanda kutip batas maksimal dan banyak yang tanda kutip hanya 50%, warga tetap khawatir kenaikan itu terlalu tinggi. Tangis warga, komentar provokatif. Ketika kritik mulai mengemuka, pernyataan Bupati yang menyatakan ia siap menerima demo 5.000 atau 50.000 orang justru menyulut api lebih besar, yaitu dianggap arogan dan menyindir rakyat sendiri. Pernyataan tersebut dianggap provokatif dan memperkuat citra pemerintah yang tak peka. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan mobilisasi massa. Massa mulai tersusun lewat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka mengorganisir aksi tersebut dengan cermat, mengumpulkan logistik, menyiapkan orasi, dan menyebarkan informasi lewat media sosial. Aksi mobilisasi terorganisir dengan donasi logistik dan para relawan di garis depan. Koordinator aksi seperti Supriyono, tanda kutip Zoro, dan Ahmad, tanda kutip Luffy, sebelumnya merupakan pendukung Bupati, kini memimpin demonstrasi. Hari demonstrasi, eskalasi dan skala. Puncaknya terjadi pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Dari pukul 8 WIB, ribuan warga dengan estimasi hingga 100.000 orang berkumpul di alun-alun Pati dan Pendopo. Demonstrasi itu menjadi yang terbesar dalam sejarah kabupaten. Demo berlangsung 10-13 Agustus 2025 memuncak tanggal 13. Massa diperkirakan mencapai antara 85.000 hingga 100.000 orang. Penjagaan oleh 2.684 petugas keamanan, polisi, dan TNI. Awalnya kondusif, polisi dan tentara menemui massa, diiringi yel "Hidup Rakyat" dan jempol bersama. Namun tensi meningkat akhirnya dengan pelemparan botol, panjat pagar gedung DPRD, hingga penyebaran gas air mata. Aksi dan respons pemerintah. Polisi berusaha meredam situasi. Mereka mengajak koordinator demo untuk berkoordinasi dan menegaskan bahwa Bupati siap menemui massa asal situasi kondusif. Isu Bupati hendak umroh sempat muncul, namun dibantah pihak kepolisian. Polisi sempat mengajak koordinator aksi untuk berkoordinasi agar situasi tetap kondusif. Kapolresta menegaskan Bupati siap menemui massa dan membantah isu umroh. PCNU Pati mengeluarkan imbauan agar demonstran bersikap santun dan hindari anarkisme. Hasil empirik, apa yang terjadi setelahnya? Secara konkret, demonstrasi ini membawa hasil berkelanjutan. Kenaikan pajak dibatalkan, sementara DPRD membentuk hak angket untuk menyelidiki Bupati Sudewo. Kenaikan PBBP 2 dibatalkan pasca demo. DPRD Pati memulai penyelidikan formal terhadap Bupati Sudewo melalui hak angket. Analisis ilmiah dan sejarah. Dari perspektif ilmu sosial hukum, aksi ini menggambarkan krisis legitimasi simbolik, yaitu ketika kebijakan tak populer diikuti oleh retorika provokatif, maka dukungan politik bisa runtuh dalam satu hari. Sejarah Indonesia menunjukkan penghapusan kebijakan lewat demonstrasi telah menjadi metode legitim, asalkan tetap tertib. Legitimasi pemimpin tergantung persepsi publik. Melanggar norma partisipasi atau kebijakan kenaikan tanpa konsultasi memperlemah legitimasi. Demonstrasi besar seperti ini dengan 100.000 orang mencerminkan skala krisis kepercayaan. Hak angket adalah mekanisme demokrasi lokal untuk mengawasi kepala daerah. Demonstrasi rakyat Pati pada 13 Agustus 2025 adalah bukti nyata peran warga sebagai aktor negara. Ketika kebijakan dirasa tak adil dan dialog terabaikan, rakyat punya kekuatan untuk mendorong perubahan, dengan catatan tetap menjaga kedisiplinan dan berpegang pada nilai-nilai demokrasi. Jika kamu punya pendapat tentang demo Pati ini, sertakan di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.